Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang pramuka. Namun, berbeda dengan video-video sebelumnya, karena pada video kali ini saya akan membahas tentang penolongan pertama pada kecelakaan. Sedangkan yang akan saya bahas yaitu tentang CPR, or Cardiopulmonary Resuscitations. Apa kalian tahu apa itu CPR? Dan juga kepanjangannya? Jika belum, mari. Semua akan saya bahas di video ini. So stay tuned. So, CPR atau CPR dalam bahasa Inggris memiliki arti yaitu teknik kompresi pada dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Oke, sebelum melakukan penolongan atau melakukan tindakan terhadap penderita, kita harus memperhatikan beberapa langkah, yaitu terdapat beberapa langkah sebelum kita melakukan CPR. Langkah pertama, yaitu periksa keadaan sekitar. Sebelum memberikan pertolongan, hal pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi tempat ditemukannya korban tersebut yang ingin diberi pertolongan. Misalnya, korban tersebut berada di tengah jalan, mengalami sesak dada atau detak jantung berhenti di tengah jalan. Nah, sebelum kita melakukan CPR, kita harus memeriksa keadaan tersebut dahulu, yaitu dengan memindahkan orang yang ingin ditolong tersebut ke tempat yang lebih aman, seperti ke dalam gedung atau ke pinggir jalan. Baiklah, langkah kedua yang harus kita paham yaitu dengan memeriksa kesadaran orang yang akan kita tolong. Untuk memeriksa kesadaran seseorang, Anda bisa dengan mencoba untuk memanggil namanya dengan suara yang cukup lantang seperti contoh, Pen, bangun boy. Nah, jika tubuhnya merespon dengan mengeluarkan suara seperti tersendat-sendat, berarti tubuhnya merespon. Jadi, kita dapat membiarkannya hingga bantuan tiba. Namun, kita tetap harus memeriksa keadaannya, baik itu dari pernapasan atau dari detak jantungnya. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Ya, langkah ketiga adalah evaluasi pernapasan. Untuk memastikan ia bernapas atau tidak, Anda bisa mengetahuinya dengan cara melihat apakah dadanya bergerak naik atau turun, yang menandakan ia sedang bernapas pada saat itu. Selanjutnya, Anda juga bisa mendekatkan telinga Anda ke mulut korban atau hidungnya untuk mendengar apakah ada suara atau tidak, serta merasakan ada tidak hembusan napasnya pada pipi Anda. Itu seperti ini, misal ini pasien dan ini pendengaran Anda yaitu telinga Anda. Dekatkan muka pasien ke pipi Anda, rasakan karena pipi adalah bagian paling sensitif, apakah terdapat hembusan napas atau tidak selama 10 detik. Itu langkah selanjutnya, itu yang langkah yang keempat, periksa nadi korban. Untuk memastikan detak jantungnya, Anda bisa memeriksa denyut nadi pada pergelangan tangannya dan memeriksa denyut nadi pada bagian leher korban. Di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu langkah kelima, panggilan bantuan medis. Jika orang yang ditolong tidak menunjukkan respon sama sekali dan tidak sadar juga, segera hubungi tenaga medis pada nomor 118 atau rumah sakit terdekat agar bisa dilakukan bantuan CPR oleh para tenaga medis atau tenaga ahli tersebut. Baiklah, hal selanjutnya yang akan saya bahas yaitu orang awam bisa juga memberikan teknik CPR kepada korban. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena tenaga ahli, dokter, tenaga medis atau sebagainya tidak akan bisa datang tepat waktu. Bisa datang tepat waktu, namun sangat jarang terjadi karena mungkin letak terjadinya posisi korban itu jauh dari rumah sakit atau tempat medis. Jadi kita sebagai orang awam pun bisa melakukan pertolongan ini. Anda sebagai orang awam pun bisa melakukannya. Meski teknik CPR yang Anda lakukan berbeda dengan dokter atau tenaga ahli, namun tujuannya yaitu tetap sama, yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Terdapat 3 langkah umum yang bisa kita lakukan dalam teknik CPR, yaitu langkah pertama, tekan atau kompresi dada. Cara melakukannya yaitu membaringkan tubuh orang yang akan ditolong di atas permukaan yang keras, bisa jadi lantai, atau jika seperti contoh tadi kita bisa meletakkan di pinggir jalan atau dalam ruangan seperti itu. Lalu Anda bisa berlutut di samping leher
atau di samping bahu korban. Letakkan satu telapak tangan Anda di tengah dada di antara rusuk, tepatnya di antara puting dada, dan letakkan telapak tangan Anda yang satunya seperti ini dan genggam seperti ini. Pastikan posisi siku lurus, tidak boleh seperti ini, namun harus seperti ini. Harus lurus seperti ini. Karena dengan posisi yang seperti ini kita dapat menghasilkan tenaga yang lebih kuat untuk menekan dada korban. Setelah itu, Anda bisa mulai menekan dada seperti ini dengan kedalaman sekira 5 cm sebanyak 30 kali per menit dengan 1 hingga 2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas Anda, yaitu tubuh kita didorong seperti ini. Didorong seperti ini, tidak seperti ini. Karena jika kita mendorong seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, tekanan yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat. Kemudian, Anda bisa mengecek apakah sudah terlihat tanda-tanda dia atau korban bernapas atau tidak, atau menunjukkan respon atau tidak. Jika belum, Anda bisa memberikan napas buatan. Jika tetap merasa kompeten, Anda bisa melakukan proses kompresi, sehingga Anda dapat sedikit mengulur waktu sembari menunggu petugas medis datang. So guys, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang CPR atau Cardiopulmonary Resuscitations, yaitu tentang berbagai macam penanganan P3K pada kasus tersebut. Mungkin terdapat beberapa informasi yang bisa kalian petik dari video ini. Saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu bagi semua penonton-penonton saya nanti. Saya ucapkan terima kasih. So don't forget to like, comment, and subscribe this channel and also this video. It worth so much. So thank you very much for your attention, guys. I'm sorry to use English in the last, because I think using English for the whole video is quite difficult. So cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.